kita bahas report gaps ya. Jadi report gap ini, gap-gap terkait reporting ya. ERP menyediakan sebenarnya standar reporting ya. Ini sudah ada nih reporting sesuai dengan kebutuhan modulnya ya. Tapi misalnya perusahaan membutuhkan format ataupun tampilan ataupun bentuk ya, ataupun jenis reporting yang lain ya. Nah, ini munculkan report gaps ya. Nah, gap-gap ini ya pada satu sisi bisa juga dikembangkan misalnya dengan sistem ERP ya, biasanya di sini membutuhkan programmer ya untuk membuat gap yang baru ya. Atau ya terkait report ini nanti bisa dilengkapi dengan aplikasi atau sistem reporting yang lain ya. Misalnya dengan aplikasi business intelligence ya. Atau dengan aplikasi reporting yang lain lah ya. Yang itu perlu ditambahkan ke dalam sistem ERP ya. Sehingga reportingnya memang bisa lebih sesuai ya dengan kebutuhan bisnis perusahaan ya. Karena memang sistem ERP itu pada beberapa hal dia memiliki reporting standar ya, tapi memang terbatas lah, terbatas ya, karena memang ERP itu kan didesain sebagai sistem transaksi ya, sistem transaksi ya. Kalau misalnya untuk kebutuhan yang lebih reporting yang lebih lanjut ya, ya biasanya dia harus digabungkan dengan sistem bisnis intelijen ya, nah sistem bisnis intelijen. Baik, itu adalah report gaps ya. Yang berikutnya adalah conversion gaps ya. Conversion gap ini biasanya terkait dengan data ya. Terkait dengan data. Jadi ERP ya membutuhkan data dari aplikasi yang lain ya. Tadi karena bisa jadi data tersebut ya di input ya bisa jadi oleh aplikasi yang sudah ada ya, atau bisa jadi oleh sistem enterprise yang lain ya. Maksudnya bisa jadi oleh aplikasi yang dikembangkan oleh perusahaan, atau bisa jadi oleh sistem enterprise yang lain yang beda vendor misalnya, atau sistem ERP lain yang modul yang lain yang beda vendor ya. Nah, sehingga misalnya format datanya itu tidak sama ya, sehingga perlu ada konversi ya. Nah, tadi kan dari legacy application ya yang tidak sesuai misalnya formatnya, dan kalau misalnya langsung di input ya ke dalam sistem ERP. Nah, sehingga perlu ada conversion. Misalnya apa? Misalnya jumlah field. Nah, di ERP itu misalnya di SAP misalnya sudah ada standar-standar jumlah karakternya berapa gitu kan ya. Jumlah karakternya berapa. Misalnya untuk material number misalnya ya. Ada sekian, misalnya ada 10 ya karakter. Tapi di aplikasi sebelumnya untuk material number itu hanya misalnya 6 gitu kan. Nah, ini bagaimana? Dari sistem legasi itu, sistem yang udah ada di perusahaan ya, itu ketika akan masuk datanya ke sistem ERP kan harus disesuaikan datanya. Nah, ini perlu ada konversi ya. Nah, biasanya ya umumnya ya conversion gap ini kita lakukan ya di data migration stage ya. Karena memang umumnya terkait permasalahan data ya. Nah, ini data migration ini ada di tahap final preparation ya. Sudah realization ya, final preparation ya sebelum go live ya. Jadi ada migrasi data di situ. Ya. Dan tergantung dari banyak sedikitnya data ya. Kalau datanya sangat banyak ya ini tentu membutuhkan waktu dan jumlah orang ya untuk melakukan migrasi ini, sehingga memang ada tim tersendiri atau ada bagian tersendiri untuk melakukan migrasi data ya. Dan setiap proyek ERP ya pasti ya ada migrasi data, kemudian dan di situ ada data conversion ya, ketika format data asal itu tidak sesuai dengan format data yang ada di sistem ERP. Baik, itu ya terkait
conversion gaps.